khadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan segenap sesepuh serta orang tua, wabil khusus orang tua kita Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapat ridha Allah. Apa yang sudah dilakukan dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, surah Al-Baqarah ayat 211 yang lalu. Setelah mengecam tentang perilaku orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu punya karakter atau punya sifat sangat mencintai dunia. Dan orang Yahudi itu juga termasuk orang kafir. Kalau konteksnya konteks akidah atau tauhid, maka Yahudi itu termasuk orang kafir, sebutannya kafir gitu. Kalau konteksnya mungkin bukan konteks akidah, ya kita katakan ya non muslim, misalnya dia non muslim memang. Nah, di sini orang-orang Yahudi memang diantara sifatnya adalah sangat mencintai dunia. Karenanya di ayat berikut ini kemudian Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia yang diperuntukkan orang-orang kafir dan dunia untuk orang-orang mukmin itu bagaimana. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina telah dihiasi lil ladzina kafaru untuk orang-orang kufur, untuk orang-orang yang ingkar. Telah dihiasi apa al hayatud dunya, kehidupan dunia. Ay husnu ma fil hayatid dunya. Maksudnya segala yang bagus, sesuatu yang bagus di kehidupan dunia ini, min sa'atil ma'isyati, dari kelapangan penghidupan, li kuffari Makkah, untuk orang-orang kafir Mekah. Abi Jahlin misalnya, Abu Jahal, wa ru'asa'i Quraisyin, dan pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin Quraisy. Memang sudah demikian adanya bahwa kehidupan dunia, kebaikan-kebaikan atau kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini memang sudah dihiasi. Entah yang menghiasi ini bisa Allah, yang menghiasi bisa selain Allah. Mereka menghiasnya sendiri. Ini dihias untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir menghias dirinya atau dihiasi dengan gelimang harta dunia. Apa bentuknya gelimang harta dunia yang merupakan perhiasan ini? Yaitu kelapangan hidup. Lapangan hidup, banyak pengikutnya, kemudian juga kesenangan, hampir-hampir bisa dikatakan tidak pernah susah. Dan itu memang sengaja ada dan diberikan kepada orang-orang kafir Mekah. Diberikan kepada orang-orang kafir Mekah seperti Abu Jahal, kemudian juga seperti Abu Sufyan saat itu sebelum masuk Islam, dan beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Memang kehidupannya adalah kehidupan yang bergelimang harta. Semuanya itu sudah dihiasi untuk mereka di kehidupan dunia ini. Orang-orang mukmin gimana? Sebagian orang-orang mukmin justru karena ad-dunya sijnul mukmin, dunia itu penjaranya orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam di dunia masalah mulu, di dunia susah mulu, ya emang penjara. Ntar kalau udah sampai pada waktunya di akhirat, maka nanti kebahagiaan yang ada yang didapatkan oleh orang Islam. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dihiasi dengan gelimang harta dunia. Bukan cukup hanya sampai di situ, tapi juga wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Mereka juga mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ay yaskhuruna ala fuqara'il mu'minina. Mereka mengejek orang-orang fakirnya orang mukmin, orang-orang fakir dari golongan mukmin. Ka Abdullah bin Mas'udin, seperti Abdullah bin Mas'ud. Wa Ammarin, seperti Ammar bin Yasir. Wa Khabbab ibn al-Irth, Khabbab bin Irth yang pernah kita bahas kemarin. Wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan seperti Salim budaknya Abu Hudzaifah.
wa Amir bin Fuhairah dan Amir bin Fuhairah, wa Abi Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Salman dan juga Salman Al-Farisi, wa Bilal dan Bilal, wa Suhaibin dan Suhaib, bidhaiqil ma'isyati dengan sempitnya penghidupan. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu yang kelihatan di Mekah pada waktu itu disiksa, terutama mereka yang memang hamba sahaya. Kalau bukan hamba saya, mereka yang memang miskin, fakir, disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal pada waktu itu. Disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir yang memang punya harta kekayaan. Diejek, diolok-olok. Ini Muhammad, ini pengikutnya. Ya pengikutnya begini modelnya. Ya sama sekali nggak berkualitas. Pengikutnya orang-orang miskin semuanya. Memang seperti itu hadirin. Nabi itu kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang justru orang-orang miskin. Kebanyakan pengikutnya adalah justru orang-orang yang tidak punya pengaruh besar. Walaupun ada sebagian, tapi kebanyakan adalah orang-orang lemah. Dijadi bahan olok-olokan, bahan ejekan orang-orang kafir. Mereka yang kaya, orang-orang kafir Mekah ini mengejek, mengolok-olok orang-orang Islam seperti Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir juga. Ini yang disebutkan di sini yang berhasil menyelamatkan diri sampai akhirnya sampai ke Madinah bersama Rasulullah. Bilal, kemudian Salman Al-Farisi, Khabbab bin Irith dan Salman ini lari dari Mekah kemudian sampai ke Madinah. Ya, Bilal disiksa walaupun akhirnya dibebasin karena udah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nggak berani dia. Orang-orang kafir nggak berani sama Sayyidina Abu Bakar, orang kaya. Bukan orang sembarangan maksudnya. Yang dimaksud di sini alladzina amanu, orang-orang beriman yang memang miskin, fakir, dan orang-orang lemah. Nah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Sayyidina Abu Bakar tuh hadirin orang nganggur aja digaji sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau punya kebiasaan yang nggak kerja atau keluarganya itu dikasih penghidupan, walaupun nggak kerja dikasih penghidupan, ada jatah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kalau ada budak Islam pasti dibeli sama Sayyidina Abu Bakar. Ada ribuan budak dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian setelah itu dibebaskan karena dia Islam. Ini Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau, ya Sayyidina Umar mau nguber Sayyidina Abu Bakar dalam hal ini, dalam hal infak untuk Islam, kalah Sayyidina Umar, nggak bisa. Kalau Sayyidina Umar memberikan setengahnya, memberikan setengah dari seluruh miliknya, tapi Sayyidina Abu Bakar semuanya dikasih untuk Allah dan Rasulnya. Lalu siapa yang kau sisakan? Abu Bakar, untuk orang-orang rumah yang aku sisakan hanya Allah dan Rasulnya, katanya. Habis sudah dihabisin. Makanya Sayyidina Umar geleng-geleng aja kalau Sayyidina Abu Bakar. Ya, beliau yang ini yang paling banyak memberikan sumbangan, terutama pada masa-masa awal Islam, sumbangsinya, kontribusinya. Nah, yang dimaksud di sini, yang diolok-olok, diejek oleh orang-orang kafir adalah orang-orang Islam yang miskin, yang fakir. Mereka mengolok-olok bahwa ya Islam begitu doang, nggak bisa bikin kaya. Kan ukurannya begitu. Ukurannya orang-orang kafir kan materi, nggak bisa bikin kaya, ngapain ngaji, sono kemari, yang malam Kamis, malam Jumat, malam Kamis, malam Jumat, tapi nggak bisa bikin kaya. Nah, kalau ada yang mikir begitu berarti orang temennya Abu Jahal. Jadi di sini bukan ukuran materi, dalam Islam bukan ukuran materi. Apa ukurannya? Ukurannya adalah ukuran ukhrawi atau ukuran akhirat. Karenanya lanjutkan di sini walladzina taqau, dan orang-orang yang memelihara diri. Ittaqo yattaqi itu asalnya dari kata waqo yaqi wiqoyah. Waqo wiqoyah itu artinya menjaga. Ittaqo yattaqi itu artinya orang yang memelihara atau menjaga diri anid dunya, dari dunia, asyagilati anillahi ta'ala, yang menyibukkan jauh dari Allah, menyibukkan dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang menjaga diri dari dunia, yang bisa menyibukkan dari Allah, itu fauqahum, di atas orang-orang kafir yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nanti ukurannya, karena semua di dunia ini belum selesai. Semua di dunia ini saudara, ini semua baru proses. Nanti finishnya nanti di akhirat, ketentuannya. Ujungnya bisa dikatakan menang atau kalah, selamat atau celaka, ya di akhirat. Kalau di dunia ini kehidupannya sempit,
kehidupannya benar-benar dalam kefakiran, kemiskinan, nggak apa-apa. Belum, memang belum ketentuan atau belum ketok palu. Tapi nanti di akhirat, maka orang-orang Islam lah, orang-orang mukmin lah yang di atas orang-orang kafir. Orang-orang Islam yang menjaga dirinya di dunia dari yang menyibukkan, menjaga diri dari dunia yang menyibukkan dari Allah, maka ini nanti di atas orang-orang kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ad-dunya asyagilah anillah. Memang dunia itu punya sifat menyibukkan kita dari Allah. Dunia itu musuh semuanya. Dunia aduwatullah, ad-dunya aduwatullah. Dunia itu musuhnya Allah. Kenapa musuhnya Allah? Karena lantaran dunia banyak orang-orang itu jadi jauh sama Allah. Jangankan orang awam, ya orang yang gak awam aja kadang-kadang jauh dari Allah karena dunia. Ustadz, apalagi yang setengah ustadz, pasti jauh itu. Itu gara-gara dunia. Itu musuh. Dunia itu musuhnya Allah. Ad-dunya aduwatullah wa aduwatul li awliyaillah. Dan dunia juga menjadi musuh untuk kekasih-kasih Allah. Kekasih-kasih Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang Allah pilih dengan kedekatannya kepada Allah karena ibadah dan juga karena ahwal atau keadaan hatinya yang bersih. Ini juga jadi musuh. Dunia musuh wali-wali Allah. Ya bagaimana tidak, karena wali-wali ini harus merasakan pahitnya, getirnya dunia. Karena memang dunia pasti dipisahkan. Allah pasti akan memisahkan para wali-walinya dengan dunia. Pasti itu. Kemudian yang ketiga, dunia juga musuh dari musuh-musuh Allah. Kalau tadi musuh dari kekasih-kasih Allah, dunia juga musuh li'a'da'illah. Dunia juga musuh untuk wali-wali, untuk musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah seperti Abu Jahal, yang udah kelihatan aja ya. Yang udah kelihatan, yang udah pasti. Kemudian seperti Fir'aun, Qarun, Haman, itu kan musuh-musuh Allah. Sebenarnya dunia juga musuh. Jadi walaupun bergelimang dunia, walaupun kelihatannya dunia itu datang kepada mereka, sebenarnya itu pengen ngeblejokin aja, pengen jeblosin mereka. Jeblosin. Itu yang kadang-kala disebut dengan istidraj. Istidraj itu banyak kehidupan yang dia alami semuanya nyaman-nyaman aja, nggak ada cobaan, nggak ada kesulitan, ya ibadah juga enggak, malah ngaku Tuhan, tapi kenyataannya kayak Fir'aun ngaku Tuhan, tapi kenyataannya ya tetap dunia tetap datang, tetap jadi penguasa, jadi raja Mesir, menguasain Mesir. Nggak ada efek apa-apa dari ingkar atau kekufurannya kepada Allah, ngelawan Nabi Musa, tapi dunia tetap datang. Nah itu sebenarnya istidraj. Itu dunia pengen ngejerumusin dia. Biarin dah, biarin benar-benar jauh, makin jauh sama Allah, makin jauh sama Musa. Dunia tuh musuh semuanya. Nah yang seperti ini dunia, ini semua dilaknati atau dijauhkan oleh Allah. Karena memang musuhnya Allah, musuhnya kekasih Allah, dan juga musuh dari musuhnya Allah. Itu dunia. Bahkan Rasulullah bilang, semua bagian dari dunia ini, hadirin, semuanya dilaknat. Artinya dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali aliman au muta'alliman au dzakiran illah au dzikrallah au kama qala Rasulullah SAW. Semua yang ada di dunia ini jauh dari rahmat Allah semuanya, kecuali tiga. Kecuali orang yang ngajar, orang yang belajar. Lah kita semua itu ya. Amin apa? Kecuali orang yang zikir mengingat Allah. Betul itu dunia, tapi itu bukan bagian dari dunia yang dijauhkan rahmat Allah. Itu bagian dunia yang justru nebar rahmat Allah semuanya menyebar di sini, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis taklim, rahmat Allah sebar. Nah, dunia ini untuk orang-orang kafir, sehingga membuat mereka mencemooh dan mengolok-olok orang-orang Islam. Tapi ingat, nanti di akhirat tetap orang-orang mukmin ini ada di atas orang-orang kafir. Li'annal mu'minina fil illiyin wal kafirina fis sijjin. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu ada di tempat yang namanya illiyin, dan orang-orang kafir ada yang namanya sijjin.
Illiyun atau Illiyin, Sijjin ini adalah satu tempat. Illiyun ini satu tempat di mana orang-orang mukmin arwahnya, ruhnya itu Allah tempatkan di sana, di Illiyin. Sedangkan Sijjin ini adalah tempat ruh orang-orang kafir ada di Sijjin. Satu riwayat menyebutkan Sijjin itu adanya di bawah bumi, itu Sijjin. Nah, Illiyin adanya di atas, di langit. Itu tempat, nanti beda jauh itu. Jadi bukan bainas sama'i wal ard, bukan jaraknya antara langit dan bumi, bukan, tapi bainas sama was sumur. Antara langit dan sumur kan jauh lagi, bawah, Sijjin kan di bawah. Itu jaraknya. Waliannahum, dan sungguhnya orang-orang mukmin fi aujil karamati, dalam puncak kemuliaan. Wahum fi khadidil madillati, tapi orang-orang kafir itu fi hadidil madillati, itu ada dalam lumpur kehinaan, kata Syekh Nawawi Banten. Nanti di akhirat orang-orang mukmin itu ada di puncak kemuliaan. Allah muliakan dengan surganya Allah, dengan berbagai kenikmatan, dan tentunya dengan ridhonya Allah juga. Orang-orang kafir adanya di lumpur kehinaan. Wali anna sukhriyatal mu'minina bil kufari yaumal qiyamah, dan karena kebanggaan orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir di hari kiamat nanti itu fauqa sukhriyatil kafirin, di atas kebanggaan orang-orang kafir bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin di dunia. Karena kebanggaan orang-orang mukmin nanti di akhirat, bangga atas orang-orang kafir ini lebih tinggi dibanding kebanggaan orang-orang kafir atas orang-orang mukmin di dunia. Levelnya lain, saudara. Jadi kalau cuma di dunia doang, ya memang ya dunia, tapi ini udah di akhirat, skalanya udah lebih tinggi lagi. Dia udah menangnya baru tingkat RT, orang-orang kafir nih misalnya. Nah, bandingannya ini orang-orang mukmin ntar biarin aja, di RT mah kalah juga nggak apa-apa. Tapi tingkat dunia, artinya di seluruh seluruh peserta dan seluruh kontingen namanya, atau ya seluruh utusan dunia, ini orang-orang Islam yang menang. Nah, kebanggaan ini kan lebih bergengsi, lebih tinggi. Demikian juga kebanggaan orang-orang Islam, orang-orang mukmin di akhirat ini lebih tinggi dibanding kebanggaan orang-orang kafir yang levelnya hanya dunia ini. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, kemudian hadirin, di sini kebanggaan orang-orang mukmin di akhirat ini juga ada satu riwayat hadis Rasulullah menyebutkan, la sautu ahadikum fil akhirati khairum minad dunya wa ma fiha. Itu tempat saut itu artinya pecut, tempat pecut. Jadi kalau kita punya perabotan, ya kemudian ada tempat perabotan yang sifatnya nggak terlalu penting. Ya kalau yang lain kan kayak mobil kan ya agak lumayan penting. Ini pecut doang ada tempatnya. Ini tempatnya nanti di surga untuk orang-orang Islam itu lebih bagus dibanding dunia seisinya. Baru tempat begituan doang tuh, gerobok ya, gerobokannya doang, baru gerobokannya aja itu lebih bagus dibanding dunia seisinya. Yang isinya dunia itu ada teknologi yang ada segala macam. Sekarang ini ada AI yang mumpul ya, segala AI canggih banget. Itu semuanya cuma seukuran gerobokan surga doang untuk orang-orang Islam. Itu baru gerobokannya, gimana kamarnya itu, saudara. Orang-orang Islam kebanggaannya itu sudah pada puncaknya dibanding orang-orang kafir yang bangganya baru sampai dunia saja. Nah, kemudian wallahu yarzuqu man yasha'u, dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang Dia kehendaki di dunia min kafirin wa mukminin, baik orang-orang kafir maupun mukmin, bi ghairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Hisab itu artinya perhitungan, dengan tanpa perhitungan. Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang Allah kehendaki di dunia. Syekh Nawawi Banten di sini menafsirkan min kafirin wa mukminin, artinya kalau urusan rizki dunia mah itu semua udah Allah kasih.
Orang kafir Allah kasih, orang mukmin Allah kasih juga. Allah akan memberikan dunia kepada siapa saja, mau orang yang Allah benci maupun orang yang Allah cintai, Allah kasih semuanya. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah akan memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang enggak Allah cintai. Orang yang Allah cintai, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi juga, Imam Anas, sahabat Anas bin Malik. Itu orang-orang kaya, saudara, kaya semuanya. Ya, orang kampung dulu nggak ada yang kaya begitu dah. Kaya banget itu. Ya, Nabi Sulaiman, semuanya Allah kasih. Ini adalah orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang Allah cintai seperti Nabi Sulaiman dan orang-orang soleh yang Allah berikan kekayaan, Allah kasih dunia. Tapi jangan lupa, orang kafir juga Allah kasih dunia juga. Firaun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Allah kasih dunia juga. Itu artinya kalau dunia mah Allah kasih aja sama siapa aja. Tapi kalau agama Allah pilih-pilih. Wa inna ad-dina wa la yu'tid dina illa liman yuhibbu. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali untuk orang yang Allah cintai. Artinya yang dikasih agama, hidayah, kemudian istiqomah ngaji, istiqomah ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ini yang Allah kasih adalah orang yang Allah cinta doang. Kalau dunia mah yang Allah cinta, yang Allah benci, Allah kasih. Tapi kalau agama, enggak. Allah kasih agama untuk orang-orang yang Allah cintai. Allah pilih orang-orang yang Allah cintai. Karenanya di antara orang-orang yang Allah cintai ada yang seperti Nabi Sulaiman, kaya raya. Ada juga di antara orang-orang yang Allah cintai itu yang dunianya benar-benar fakir. Karena memang ukurannya bukan dunia, ukurannya adalah agama, ketaatan itu. Allah kasih ketaatan itu bagian rizki yang paling berharga. Cukup kiranya rizki kita ini berupa ketaatan dalam ibadah dan juga kepasrahan kita kepada Allah. Kalau kita dikasih taat dan dikasih bersandar hanya kepada Allah saja, maka itu sudah merupakan pemberian yang besar. Mata razaqallahu ta'ata wal ghina bihi faqad asbagallahu ni'amah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata razaqallahu at-ta'ata wal ghina bihi. Selagi Allah memberikan kepada engkau taat, bisa ibadah, bisa melakukan ketaatan wal ghina bihi, dan sikap cukup hanya Allah saja, kepada Allah aja cukup, enggak kepada yang lain. Kalau udah diberikan dua ini, bisa istiqomah ibadah dan bisa punya sikap hati bahwa cukup Allah saja, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja. Kalau udah dikasih dua ini, faqad asbaga alaika ni'amahu dhahiran wa batinan. Allah sudah memberikan, menyempurnakan nikmatnya kepada engkau zahir maupun batin. Jadi cukup dua itu saudara, dikasih taat dan juga dikasih sikap bahwa kita cuma butuh Allah aja dan kita cuma merasa cukup dengan Allah, nggak merasa cukup dengan yang lain. Kalau sudah seperti itu, ya akhirnya enjoy aja. Nah, tahu enjoy ya, Bang Anggi? Enjoy. Ya, pokoknya happy aja. Pokoknya bisa istiqomah ibadah, kemudian cuma merasa cukup dengan Allah, itu pasti bahagia. Nggak mungkin sengsara, itu nggak mungkin susah. Cukup Allah saja, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, Allah aja. Sama istiqomah ibadah, itu udah pemberian yang sangat besar. Allah memberikan rizki kepada Allah yang kehendaki bighairi hisab. Bighairi hisab ay bighairi takallufin, dengan tanpa paksaan atau dengan tanpa mewajibkan. Minal marzuki, mukallaf itu orang yang diberikan beban wajib. Minal marzuki, dari orang yang diberikan rizki. Wa min haitsu la yahtasibu, dan dari arah yang dia tidak duga. Maksudnya marzuk yang tidak diduga oleh marzuk, tidak diduga oleh orang yang diberikan rezeki. Faqad aghnallahu al-mu'minina bima afa'a alaihim min amwali sunadi Quraisyin. Dan sungguh Allah telah membuat kaya orang-orang mukmin
bima afa'a alaihi, dengan harta afa'a alaihim yang Allah jadikan faid atau Allah jadikan rampasan alaihim untuk orang-orang mukmin, min amwali sanadidi Quraisyin, dari harta tentara-tentara Quraisy, wa ru'asail Yahudi, dan pemimpin-pemimpin Yahudi, hatta malaku, sehingga orang-orang mukmin menguasai kunuza Kisra, perbendaharaannya Kisra Persia, wa Qaisara, dan Kaisar Mesir. Kalau Persia itu sebetulnya Kisra rajanya, kalau Mesir Kaisar, raja Mesir sebetulnya Kaisar, kalau raja Persia Kisra, kalau raja Raja Romawi maksudnya. Raja Romawi sebetulnya Kaisar, Raja Persia Kisra. Kalau Raja Fir'aun zaman-zaman dulu Raja Fir'aun, Raja Mesir. Raja Mesir zaman-zaman dulu namanya Fir'aun. Jadi beda-beda julukannya. Ada Kisra, ada Kaisar, ada Fir'aun atau Farao, Ramses. Nah, itu sebutan-sebutan. Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki di dunia, untuk orang kafir maupun orang mukmin kalau di dunia. Tapi kalau untuk orang-orang mukmin tentu Allah memberikan rizki nanti di akhirat. Ini bighairi hisab, dan ini sifatnya umum saudara. Allah memberikan rizki umum untuk orang kafir maupun orang mukmin bighairi hisab, ai bighairi takallufin minal marzuk. Bukan bighairi takallufin itu maksudnya bukan dengan sebab kerjanya si marzuk, kerjanya si makhluk. Jadi marzuk di sini maksudnya makhluk. Artinya karena dia kerja dapat rizki gitu. Kalau rizki itu ngandelin kerjaan atau ngandelin upaya, ngandelin ini jerih payah atau susah payah, pasti semut gak bakal dapat rizki. Orang diinjekin mulu, gimana dapatannya? Gak bakal dapat. Tapi rizki itu memang tidak berdasarkan susah payahnya makhluk, tapi udah Allah bagi saudara yang namanya rizki itu. Udah ada jatahnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Min bighairi hisab di sini bighairi takallufin, maksudnya rizki sudah Allah jamin, Allah bagikan itu tanpa kerjanya si makhluk. Takalluf, tanpa membebankan makhluk, itu pasti sudah Allah kasih. Kan begini saudara, kebiasaan kita kan begini. Orang kerja kaya, yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, orang nggak kerja miskin, gitu ya. Sepakat nggak? Orang kerja kaya. Kedua kemungkinannya orang nggak kerja miskin. Padahal ada kemungkinan lain. Orang nggak kerja kaya, ada nggak? Banyak orang nggak kerja kaya. Kemungkinan yang berikutnya, orang kerja kagak kaya-kaya, miskin mulu, ada nggak? Ada juga. Nah, akal kita kadang-kadang suka diselimurin sama dunia itu. Umumnya cuma kenal hukum yang dua doang. Kalau kerja kaya, nggak kerja miskin. Padahal ada orang kerja nggak kaya-kaya, ada kan ya? Ada juga orang nggak kerja kaya, ada juga. Karena memang rizki bukan dari kerja. Rizki itu udah ditakar oleh Allah. Sudah Allah tentukan rizkinya. Lalu terus kita ngapain kerja? Karena Allah perintahkan kerja. Wabtagu mimma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Emang kita disuruh kerja. Jadi berangkat Pak RT, buka warung, niatnya bukan cari rizki, bukan. Niatnya melaksanakan perintah Allah. Rizki udah Allah yang atur. Udah segitu udah takarannya. Nggak akan bisa ditambah, nggak akan bisa dikurang. Segitu. Jadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah saja. Wa min haitsu la yahtasib. Dan di sini dari arah yang tidak diduga-duga. Memang artinya tidak diduga-duga ini artinya Allah memberikan rizki apalagi kepada orang mukmin. Kita ini orang mukmin harus yakin betul bahwa memang rizki yang Allah kasih itu bukan kerja kita. Pokoknya dari apa yang tidak kita duga, semuanya itu dari Allah, bukan dari hasil kerja kita.
Satu lagi bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, itu artinya Allah boleh-boleh saja ngasih rizki dengan model yang ketiga dan keempat tadi itu. Orang kerja mulu tapi miskin aja boleh, tapi ada rizkinya tetap. Atau orang nggak kerja tapi banyak rizkinya, ada juga yang begitu. Itu bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kalau makhluk kan dihisab, makhluk kan diperhitungkan, diaudit. Ini gimana urusannya nih, bisa begini. Kalau makhluk kan begitu. Tapi Allah, siapa yang mau ngaudit? Siapa yang mau memperhitungkan? Maka Allah memberikan rizki tanpa ada orang yang mau atau orang yang bisa memperhitungkannya. Maksudnya terserah Allah. Itulah rizki yang memang merupakan takdir atau ketetapan Allah. Nah, kita hanya melaksanakan perintah-perintah Allah saja. Kana an-nasu ummatan wahidah wallahu a'lam bishawab.